نعم. آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا في حج مجالس، ونسأل الله في مقامنا أيام، ونسأل الله بعلم نافع ورزق حلال والعافية في طاعة الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin dengan harapan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan hajat, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Bidayah yang dikarang disusun oleh Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Pasal kedua. Nah, kemarin sudah adab-adab pergaulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan adab dengan Allah Subhanahu wa taala baca. Terus yang kedua, adab seorang yang alim, adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Ihtimal banyak sabar menanggung kesusahan. Nangaran guru ini macam-macam ya Allah. Kayak apapun, ya datang ada di siang, ada di malam, ada aja orang tukang ketuk. Yang ditakutin apa-apa kah? Nah, macam-macam guru. Orang hendak bertakun, orang minta tolong, minta doa, segala macam. Jadi banyak bersabar menanggung kesusahan. Yang kedua, jangan marah. Hambat marah atau ya sabar gitu bang. Mau kada tapi penyarikan. Amanya guru penyarikan wajar bila muridnya namanya kita kada kawan diatur, muridnya nakal wajar marah. Ya, marah dalam artian menggaya ini kada kawan biar kekerasan dengan fisik. Amun orang bahari lu boleh guru kayak apa? Nah, nang 80 tahun ke atas dah. Tahun 80-an. Biasanya biar guru syarif penghapus tabakan sidin ya lah. Mister patah. Coba kan tahun wayah ini dilaporkan orang ke polisi. Nah, orang bahari, cuma lihat di berkat orang bahari ya, apabila dimarahi guru ilmunya manfaat, ilmunya kelihatan. Menwayah ini banyak nang SMP masih aja udah bisa membaca. Ada Allah. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap
serta menundukkan kepala. Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim karena menegah daripada kezalimannya. Menunduk terhadap sekalian hamba selama orang itu kada zalim. Cuma biar orangnya zalim, wanilah pian menegakkan kepala, menegakkan kebenaran di hadapan pembakal misalnya. Ini pembakal aja kita. Namanya presiden nggak disampai ya kalau di hadapan pembakal nang kada adil misalnya, di hadapan pembakal nang zalim, wanilah biar. Nah ini seorang guru banyak adabnya. Memilih tawadu yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majelis orang banyak. Dia tak kumpulan orang banyak. Nah, merendahkan diri. Meninggalkan bergurau dan bermain-main. Banyak apabila sudah mencap sebagai guru dan tapi hendak bergurau, bergayaan, ya. Kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Ini kurang pandai lah, lemah lembut. Lain nang nakal. Nang nakal dapat hukuman dia. Cuma kita hukuman ini kada paling basuh WC ya Allah. Bersihi kamar mandi misalnya. Nah. Membimbing murid yang babal ya kita macam-macam. Dia seorang guru nih kali sama muridnya orang pintar. Ada juga nang kali pandepatan. Kalau kurang pandapatan diajari ini tuh sabar sih bang. Nah, pasti berhubungan dengan kesabaran. Tidak memarahi murid yang bodoh, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahui. Memberi perhatian kepada yang bertanya dan coba memahami soalnya dengan baik. Menerima hujahnya atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Banyak. 17. Melarang murid dari ilmu yang bisa memudaratkan. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Terus yang ke-14 melarang murid dari ilmu yang bisa memudaratkan. Ada ilmu di kampung misalnya ada mengajarkan ilmu nang kada bisa sumbahyangan jen. Padahal guru jangan empat itu. Itu ilmu nang memudaratkan bagi diri seorang murid, bagi diri seorang pelajar. Melarang murid dari menghendaki yang lain dari Allah Ta'ala dengan ilmunya. Nah ini banyak. Ya, orang ketika hendak mendapatkan ilmu, tapi angan-angannya, cita-citanya dengannya ilmu, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan kekayaan. Tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu yang fardu ain, dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahirnya dan batinnya dengan takwa. Nah, Imam Ghazali ketat sidin. Jadi dia sidin sebelum fardu kifayah nih. Tuntung fardu ain hanya meloncat ke fardu kifayah. Jangan hendak nang sunat-sunat dulu dicari. Nang fardu ainnya dicari tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah apa yang disebut dengan arkanul Islam. Rukun Islam nih. Ini fardu ain, harus dikenal, harus diketahui setiap muslim dan muslimat. Yang pertama syahadat. Yang kedua iqamus shalah, mengerjakan salah. Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, terus yang kelima hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Nah, ini pasti berkenaan dengan haji. Nah, haji man istata ilaihi sabila. Di dalam Al-Quran barang siapa yang mampu aja lah yang wajib haji nih. Yang wajib haji siapa yang mampu, dalam artian mampu itu kawasatur haji. Misalnya udah tuntung berjual lahan batu bara dijual payu 1,5 miliar, nah satur dahulu. Jangan mikirkan rumah dahulu. Satur hula ke bini, berapa hanya sisanya. Itu sudah dikategorikan mampu. Nah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Di dalam Al-Qur'an Allah menekankan walillahi 'alan nas, kewajiban atas Allah atas sekalian manusia hijjul baiti man istata ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Macam-macam yang mampu tuh, berduit dulu. Ada duit tapi orangnya lumpuh.
Kalau kemana-mana kada mampu ngarannya. Nah, daripada duit, mampu daripada harta, mampu daripada awak. Amunnya ada kita mau upah orang, nah boleh. Ya wajib diwajibkan mau upah orang. Ada walinas ala hijjul manis tata ilai sabil wa in kapara. Barang siapa yang mengingkari. Ada duit, ada waktu, ada hendak satu orang. Nah itu bahaya. Ini orang berhaji. Ya, paraknya berangkat jamaah haji kita deh tanggal 26 ya, hari Senin. Kita doakan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam mengerjakan ibadah hajinya dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Karena ini haji mabrur sangat penting. Hajjan mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Rasul bersabda, tidaklah orang mendapatkan haji yang mabrur kecuali dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting ngarannya haji. Wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Nah, kita para ulama menjelaskan kategori kemampuan macam-macam. Pokoknya mampu dalam keadaan, mampu dalam awak, kesehatan. Yang ada tapi sehat, duitnya ada, kada kewajiban. Kecualinya mau upah orang membawa, membimbingnya, menuntunnya selama dia mengerjakan ibadah haji. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana Rasulullah mengajarkan bagi kita yang kada mampu. Kada mampu dalam artian fakir, dalam artian miskin. Asa jauh harapan. Ya, asa jauh harapan. Menyatur haji asa kana kawan deh. Cuma kita permohonan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Rasulullah bersabda, al-jum'ah hajja lil fuqara wa fi riwayah hajja lil masakin. Jumat itu hajinya bagi orang fakir, hajinya bagi orang miskin. Nah, ada tapi mampu duit hendak menyatur kan ditali lihat juga. Nah, baju mahat banyak. Jangan tinggalkan Jumat. Sholat Jumat. Yang sakit sedikit kepala, pindah pusing kada baju mahat. Sakit kepala aja nah gegaringan awak kada baju mahat. Padahal di situ hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Haji orang satur haji kada tantu juga langsung berangkat. Bisa menunggu puluhan tahun, 20 tahun misalnya. Wah, ini satur umur sudah tua. Lewat Jumat dah. Catur ada duitnya juga. Catur berapakah umur pian? Catur penting ada niatan sudah. Karena niatul mukmin khairun min amalih. Berarti orang ini sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dimaksud haji yaitu kita bukannya pergi haji melihat Ka'bah kada. Kita mengamalkan beramal perbuatan-perbuatan haji kayak tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jamarah, mabit di Musdalifah, macam-macam haji. Jadi hajinya orang fakir atau hajinya orang miskin yang sudah Tuhan ya baju mahat. Jangan meninggalkan Jumat. Maka bila orang meninggalkan Jumat yang 3 kali sudah munafik dari Rasulullah. Terus dari Rasulullah, man gada ilal masjid, barang siapa yang berjalan ke masjid. Ya. Barang siapa yang berjalan ke masjid, man gada ila la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haji taman hajjatuhu. Aman di mahat alakian saja lah. Nabi nian bang. Kada kau baju mahat. Sekalipun hendak baju mahat, amunnya ada masjid menyediakan tempat untuk sholatnya Jumat bagi binian boleh sah aja sholat Jumatnya. Tapi udah kita jarang ada. Cuma di Jawa ada. Di Jawa hari Jumat bibinian baju mahat juga. Ulun sholat tamu di daerah Paicon lah, Probolinggo. Jadi di hari Jumat bibinian 4 Jumat. 4 baju mahat. Mungkin mereka mengambil fadilah daripada orang hendak dapat haji yang sempurna. Man gada ila masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haji taman hajjatuhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid. Masjid itu umum. Bisa masjid jami atau masjid ghairu jami. Ya kita langgar itu termasuk masjid.
Karena di Makkah tuh ada langgar. Di Timur Tengah tuh ada langgar, masalah ada masjid. Masjid Gairu Jami, masjid jami. Jadi bila masjid jami berarti ini masjid nang disolati Jumat. Bila masjid saja kita langgar. Surau tempat orang sholat berjamaah. Man gada ila masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Mungkin di masjid itu ada majelis. Ada pengajian. Nah, tidak ada menghendaki kecuali dia mempelajari mau mendapatkan kebaikan. Yata'allama khairan au yu'allimuhu. Orang yang mengajarkan kebaikan atau ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan kebaikan. Jadi gurunya nama ajar pun dapat. Ya ta'allama khairan, mengajarkan kebaikan atau mengambil daripada pelajaran, mengambil kebaikan. Kana lahu ka ajri haji tama hajjatuhu. Maka baginya mendapatkan pahala haji nang sempurna. Haji nang sempurna. Nah, kita pergi dari rumah menuju masjid ini, salat masjid dah. Nah, kita mendapatkan di sini kadang lain tujuan kita hanya untuk berzikir, bermaulid, kebaikan darus nih. Baca ratib kebaikan darus, terus disambung dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, kebaikan darus. Nah, di sini mendapatkan haji nang mabrur bagi orang yang ada mampu. Nah, bukan tidak haji hanya untuk melihat Baitullah kada. Nah, kayaknya urusan Baitullah kayaknya tahu aja. Karena perjalanan haji itu hajinya nang iya, sawabnya, sa'inya, ihramnya segala macam. Nah, jadi sebagaimana haji nang mabrur dua sudah. Man masa illa salatin maktubah fi jamaah fahiya ka hajjatin wa man masa illa salati tatawu'in fahiya ka umrati tammah. Barang siapa berjalan menuju tempat sholat nang maktubah untuk mengerjakan jamaah. Barang siapa berjalan menuju sholat wajib berjamaah, sholat zuhur, asar, isya. Nah, itu baginya sebagaimana haji. Pahalanya pahala haji. Kita berjalan menuju rumah, menuju masjid untuk sholat zuhur, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya. Maka itu pahalanya sebagaimana haji. Ya. Dan barang siapa yang dari rumahnya menuju tempat untuk sholat sunnah. Aku hendak sembahyang duha, cuma di masjid. Musala sholat duha. Nah, itu sebagaimana mendapatkan umrah nang sempurna. Nah, ini bagi orang nang kadada Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya kalaupun kita tidak ditakdirkan, cuma kita kerjakan, kita usahakan di kampung sekalipun kada kemana-mana, tapi mendapatkan haji, pahala haji. Bukannya kalau di kiau haji, banglah haji ya, biar mayakan bisa bahaya. Punya belum haji di kiau haji. Punya orang mengiau kada bapak kan. Memang kitanya asap gitu. Aku haji jangan. Sama kawan mengiau. Bisa juga jadi doa. Ibu berangkat hajian. Nah, macam-macam orang insyaallah. Nah, jadi untuk melarang murid dari menuntut ilmu nang fardu kifayah. Jadi fardu nang fardu ain. Hanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kayak salat jenazah, macam-macam banyak fardu kifayah. Apabila dilakukan terbebas dosanya nang lain. Nah, beberapa orang sudah melakukan separuh fardu kifayah atau beberapa orang mengerjakan sholat jamaah, sholat sunnah berjamaah, sholat fardu berjamaah itu termasuk daripada fardu kifayah. Jadi tuntut dahulu daripada ilmu-ilmu. Jujur aku sembahyang daripada syahadatnya, terus sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Nah, dilihat, dikontrol kita semuaan. Sehingga apabila sudah bertartib, orang itu bersusun dari nang fardu ain, fardu kifayah, hanya daripada sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad, dan yang lain-lain. Ada ini kebanyakan orang istilahnya contoh sholat tarawih tapi ditinggalkan ba'diyah qabliyah isya'nya. Sembahyang tarawihnya aja ba'diyah qabliyah kayak apa hendak diterima. Nang ghair muakkadnya didahulukan, nang muakkadnya kada digawe. Itu ada tertib, ada susunan daripada ajaran-ajaran agama Islam. Jadi fardu kifayah, fardu ain dulu, hanya fardu kifayah bertingkatan. Nah, makanya di dalam pembelajaran itu harus nang ditekankan masalah rukun Islam dan rukun iman. Ini karena berkaitan nang rukun iman ya apa? Antuk minubillah wal yaumil akhir til akhir tuh. Nang 6 rukun iman diajarkan kepada kita sehingga kita berpedoman nang wajib nang kita ketahui. Sifat-sifat 20 macam-macam. Nah, hanya nang fardu kifayah, sudah fardu kifayah hanya nang sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad. Nah,
Nang haramnya pun dipelajari juga. Ya, nang fardunya haji dipelajari, nang haram ada tahu juga jangan. Terus nang ke-17 memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya murid dapat mencontohnya amalannya dan mengambil manfaat dari percakapan ilmunya. Nah, ini dianjurkan bagi guru bahwasanya mencontohkan, kita memberi contoh kepada orang lain, kepada murid khususnya, agar ini kadang guru jangan mencontohkan karena seorang kalau sudah jadi panutan seorang guru akan banyak tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah haji tadi mudah-mudahan yang berangkat haji dimudahkan dalam perjalanannya, diberikan haji yang mabrur, diberikan kesehatan keafiatan dari berangkat sampai kembali ke rumah. Nah, sebelum mengakhiri sebagaimana biasa kita membaca sholawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diberi diampuni segala dosa, diberi ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, disehatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihil hawaiju wa tuna bihil ragaibu wa husnul hawatim wa في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة من على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الحواتم ويشتق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويشتق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل